Dan juga tak lupa kita selalu sampaikan salawat dan doa keselamatan kepada tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya hingga akhir. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kembali kepada panitia Masjid Nurul Ilmi, yaitu terkhusus di bidang dakwah, yang mana masih memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menyampaikan atau men-share. Karena apa? Sebetulnya dalam hal ini sangat jauh keilmuan saya terkait masalah hal-hal yang menyangkut tentang keagamaan. Namun dalam hal ini kami mudah-mudahan dalam memberikan penyampaian ini tidak melenceng dan mudah-mudahan menjadikan tambahan pengetahuan bagi saudara-saudara kami dan juga menjadi bahan koreksi bagi diri kami sendiri selaku penyampai materi. Mohon izin untuk malam ini izinkan kami menyampaikan tentang sekelumit sedikit manfaat tentang dahsyatnya sedekah. Tadi telah kami sampaikan bahwasanya Allah telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, namun masih begitu banyaknya nikmat yang kita rasakan hingga saat sekarang ini. Namun terkadang diri kita menilai kenikmatan itu hanya yang hari-hari kita rasakan, terutama kenikmatan berupa kesehatan, kemudian kenikmatan keselamatan selama kita melaksanakan aktivitas. Kita tidak memperhitungkan nikmat-nikmat yang lainnya lah, yang mana nikmat tersebut tentunya tidak dapat kita hitung. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kenapa disampaikan hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tiada kita lepas dari kenikmatan yang diberikan olehnya. Dan semoga kita tidak ada yang mendustakan nikmat-nikmat itu yang mengakibatkan kita nantinya mendapat cap atau mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang kufur nikmat. Kita ketahui bersama bahwa saat sekarang ini bagi sebagian besar umat Islam di seluruh dunia menghadapi permasalahan yang sama dengan menghadapi ketakutan adanya wabah COVID-19, yang mana sebagian besar negara-negara yang ada di dunia ini, baik negara yang dianggap negara miskin sampai dengan negara yang menganggap dirinya adalah negara adidaya dan unggul di segala bidang. Ini contohnya di Amerika Serikat sendiri tidak lepas dari dengan wabah ini, tidak lepas dari ketakutan-ketakutan terkait masalah wabah COVID-19 ini. Begitu pula juga dengan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun bagi umat Islam tentunya hal ini memang disadari dan semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 115 sampai ayat 116. Yang bunyinya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali.
Jadi dalam hal ini maka secara global ujian itu terbagi dua, yaitu ujian berupa kesenangan dan pula ujian berupa kesedihan. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi yaitu kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya, setiap orang yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam menghadapi cobaan atau musibah wabah saat sekarang ini? Insya Allah kami memohon izin untuk sedikit menyampaikan baik bagi diri saya sendiri sebagai bahan koreksi maupun teruntuk saudara-saudaraku jamaah Masjid Nurul Ilmi. Yang mana bagaimana kita menghadapi wabah COVID-19 ini, virus corona ini, yang hingga saat sekarang ini dan entah sampai kapan nantinya belum kita ketahui bersama. Apa yang akan kita lakukan sebagai umat Islam? Salah satunya adalah melalui sedekah. Sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Kenapa kami sampaikan sedekah sebagai salah satu jalan kita menghadapi wabah virus corona ini? Karena setelah saya pelajari, ada beberapa manfaat dari sedekah yang tentunya sangat cocok kita terapkan saat sekarang ini. Di antara manfaat dari sedekah tersebut adalah yang pertama, menyembuhkan penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bentengilah hartamu dengan zakat, obati orang-orang sakit dari kalanganmu dengan bersedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Hadis riwayat At-Tabrani. Hal ini berarti bahwa dengan melakukan sesuatu hal yang positif, seperti melakukan sedekah, maka akan meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh, sehingga tubuh kita lebih kuat menghadapi penyakit. Kalau di dalam dunia kedokteran, seperti telah kita ketahui bersama, ada beberapa hal untuk menaikkan imun kita. Yang pertama tentunya selalu kita banyak bersyukur, selalu bergembira, dan kemudian juga ada resep-resep lainnya dari dunia kedokteran. Namun di dunia keagamaan kita, keislaman kita ketahui bahwasanya ternyata salah satu manfaat dari sedekah ini adalah meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh kita. Kemudian yang kedua juga dari manfaat dari sedekah ini adalah panjang umur. Manfaat sedekah kelangsungan hidup kita adalah bisa memanjangkan umur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan bangga kepada diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya juga ada manfaat dari sedekah, yakni menghindarkan dari mara bahaya. Manfaat sedekah dengan menghindarkan dari mara bahaya adalah sebagai penolak bala, penyubur pahala, menahan musibah dan kejahatan, serta rezeki yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Alhamdulillah, begitu mulianya agama kita. Begitu mulianya arti dari sedekah ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, as-sedaqatu tasuru sab'ina ba'aban minas su'i. Artinya, sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan.
70 pintu kejahatan. Sedekah juga dapat menolak 70 macam bencana. Yang paling ringan di antara bencana itu adalah penyakit kusta dan supak. Kembali juga hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tabrani. Dan dengan sedekah ini mudah-mudahan juga melindungi kita dari bencana yang menurut saya adalah bencana dari wabah COVID-19. Di mana terakhir kita ketahui untuk warga Berau sendiri kurang lebih adalah sekitar 32. Dan mudah-mudahan ini tidak terus bertambah. Dan juga mudah-mudahan dengan pemanfaatan sedekah ini, mari kita laksanakan sedekah terutama bagi diri saya sendiri, bagi saudara-saudaraku yang sekarang ini sudah alhamdulillah telah berkomitmen dan telah juga rutin sebagai donatur-donatur di Masjid Nurul Ilmi. Bagi saudara-saudaraku yang belum, mari kita suburkan sedekah ini. Karena apa? Dengan sedekah ini juga telah kami sampaikan tadi yang awal, yaitu meningkatkan imun, kemudian juga menolak bala. Sehingga dengan sedekah ini yang merupakan kemanfaatan yang begitu luar biasa. Dan jangan khawatir, harta yang Anda sedekahkan, insya Allah, dan itu sudah dijamin pasti, yang saudara sedekahkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Saba yang berbunyi, Kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapaskan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Apakah kita akan ragu-ragu akan hal sedekah? Merasa akan berkurang harta kita? Tidak. Allah telah menjaminnya dalam surat Sabah ayat 39 ini. Jangan sedikit pun timbul kekhawatiran di diri kita. Dan juga Allah juga menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah akan melipat gandakan rizki. Yang mana arti dari Al-Baqarah ayat 261 adalah perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Jadi tentu kita tidak akan ragu akan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan terkait akan berlipat gandanya rizki kita, bukan terkait akan digantinya rizki kita, tapi pada saat sekarang ini lebih prioritas kita bahwasannya dengan melakukan sedekah kita akan terhindar dari bala. Dengan melakukan sedekah kita akan insya Allah dapat menaikkan imun tubuh kita, sehingga mudah-mudahan dengan sedekah ini diri kita sendiri, keluarga kita, anak istri kita, tetangga kita, serta pada umumnya kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di lingkungan RT 15 maupun yang ada di Kabupaten Berau dan di seluruh dunia pada umumnya dapat terhindar dari wabah COVID-19 ini. Alhamdulillah juga kepada saudara-saudaraku di RT 15 ini, yang mana sebagian besar telah melaksanakan apa yang difirmankan oleh Allah dengan banyak bersedekah. Kita bantu tetangga kanan kiri kita. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua RT kami beserta dengan seluruh jajarannya yang mana telah memulai
kegiatan untuk melaksanakan menggencarkan sedekah, baik untuk kepentingan untuk diri kita pribadi maupun bermanfaat bagi tetangga-tetangga sekitar kita terdekat. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara-saudara kami yang tergabung di dalam donatur tetap Masjid Nurul Ilmi yang kala ini memperlancar dan pembiayaan dari operasional masjid kami. Tetap semangat, tetap komitmen, dan semoga harta yang saudara sedekahkan sesuai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan rizkinya, akan diganti hartanya yang diberikan kepada kami semua. Terima kasih. Demikian hal yang dapat kami sampaikan sekilas yang mampu kami berikan. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini ada segala kekurangan, itu hanya keterbatasan saya sebagai manusia biasa dan tidak ada apapun unsur kesengajaan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ustadz Agus Priyanto, wa jazakallah khair atas tauji yang disampaikan. Semoga tauji yang disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita, kemudian kita senantiasa bisa bersedekah karena begitu banyaknya manfaat sedekah. Terima kasih. Dan gimana, kita buka sesi tanya jawab, Ustadz? Kayaknya belum siap deh kalau sesi tanya jawab. Waktunya mau habis ya sebabnya. Ya, baik kalau demikian Pak Haji. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Ilmi yang kami hormati, warga Albina RT 15, demikian tadi